Koleksi Museum Islam Samudra Pasai. Museum Islam Samudra Pasai memiliki koleksi lebih dari 3.000 benda artefak, tinggalan sejarah yang terbagi dalam kategori filologika, numismatika, etnografika, historika, dan kramologika. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa artefak zaman Samudra Pasai yang masanya berlangsung mulai abad ke-13 sampai abad 16 Masehi. Perhiasan. Ada beberapa jenis perhiasan yang menjadi koleksi museum ini. Yang pertama adalah manik-manik. Perhiasan ini umumnya digunakan oleh kaum wanita sebagai aksesoris tangan, leher, dan pakaian. Manik-manik yang sedang Anda saksikan ini terbuat dari beragam bahan baku dasar dan ukurannya. Ada yang terbuat dari batuan manik atau beadstone, batu karnelian, kuarsa, virus, serta ragam model manik-manik dari kelompok Indo-Pasifik yang tersebar di beberapa kawasan tinggalan sejarah Asia Tenggara. Manik-manik ini juga ada yang terbuat dari getah pohon kayu damar dan termasuk tipe langka. Jenis perhiasan yang kedua adalah gelang dan cincin kaca. Umumnya digunakan oleh kaum wanita di masa lalu. Perhiasan ini didatangkan atau diimpor dari Chettiar, sebuah kawasan yang berada di India. Masyarakat kita menyebut perhiasan ini dengan nama gelang jati karena berasal dari kata ceti atau chettiar. Perhiasan dari satu warna disebut monokrom, sedangkan yang lebih dari satu warna disebut polikrom. Keragaman bentuk, ukuran, dan pola hias juga menambah cita rasa seni dari perhiasan-perhiasan ini. Selain itu, ada juga gelang dan cincin kaca yang diduga berasal dari beberapa daerah lain di dunia. Jenis perhiasan yang ketiga adalah batu mulia atau batu permata. Batu permata memiliki penampilan warna dan kilauan yang sangat menawan. Inilah sebabnya batu permata menjadi primadona dalam berbagai dekorasi aksesoris perhiasan. Pada zaman Samudra Pasai, batu permata digunakan sebagai perhiasan untuk melingkari untayan mahkota para raja, sebagai mata cincin, kalung, anting, serta berbagai peralatan berharga dalam istana. Batu safir, rubi, garnet, turmalin adalah jenis batu mulia yang banyak ditemukan, baik dalam kondisi yang sudah jadi, bahan baku, ataupun serpihan dari proses pembuatannya. Jenis perhiasan yang keempat adalah mata kalung atau liontin, terbuat dari emas 20 karat dengan berat sekitar 2 gram. Sistem pembuatannya menggunakan teknik filigree, yakni pola rajutan benang emas yang sangat kompleks. Jenis perhiasan yang kelima adalah cincin logam dan fragmen cincin batu karnelian. Perhiasan berbahan baku tembaga dan timah ini sering ditemukan dengan diameter 15 hingga 19 mm. Normalnya perhiasan dengan ukuran tersebut digunakan oleh anak-anak dan remaja. Ornamen yang terukir di bagian muka cincin memberi kesan yang sangat klasik dari periode abad ke-14 sampai abad 16 Masehi. Begitu juga fragmen atau pecahan dari batu cincin karnelian yang dibuat melingkar dengan bahan baku yang satu. Teknik produksi seperti ini sangat eksklusif untuk masa tersebut. Bahkan ini termasuk temuan yang langka. Numismatika. Numismatika atau mata uang yang pernah menjadi alat tukar masyarakat pada zaman Samudra Pasai dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah mata uang atau koin resmi Kerajaan Islam Samudra Pasai, dan yang kedua adalah uang asing, tetapi berlaku secara resmi di wilayah Samudra Pasai. Ini adalah mata uang dirham, alat tukar resmi Kerajaan Islam Samudra Pasai. Secara umum, ada 3 ukuran dirham Samudra Pasai. Pertama, ukuran paling besar, pelat bundar berdiameter antara 13 sampai 14 mm. Yang kedua,
berdiameter 9 sampai 11 mm. Dan yang ketiga adalah ukuran dirham yang jauh lebih kecil, berdiameter sekitar 5 mm. Masyarakat Aceh sering menyebutnya dengan istilah dirham mata mano karena bentuknya yang menyerupai mata ayam. Dirham memiliki dekorasi pola hiasan relief butir-butir melingkar di bagian tepinya. Ini adalah mata uang yang diberi nama keuh atau lead coin. Keuh adalah sebutan masyarakat Aceh untuk koin kuno berbahan baku timah, perak, dan kuningan. J. Krimer menyebut bahwa keuh berasal dari ejaan bahasa Portugis, yakni caksa. Dalam bahasa Belanda disebut kasya, dan dalam bahasa Inggris disebut cash. Tulisan Arab yang diukir pada koin dirham dan keuh Samudra Pasai adalah gelar utama atau gelar kepemerintahan. Gelar utama atau muka semua koin itu ialah As-Sultan Al-Adil. Sedangkan di sisi belakangnya tercantum nama sultan yang berkuasa saat koin tersebut dikeluarkan. Sejauh ini sudah didapati tidak kurang dari 16 nama sultan tercantum pada koin tinggalan sejarah Samudra Pasai. Selain koin milik otoritas pemerintahan Islam Samudra Pasai, di wilayah heritage ini juga ditemukan koin asing yang menjadi alat tukar sah di wilayah Pasai masa itu, yaitu koin Sultan Ghiyasuddin Muhammad yang memerintah Delhi dari tahun 1163 sampai tahun 1202 Masehi. Koin Sultan Muhammad bin Tughlaq yang memerintah di India dari tahun 1325 sampai tahun 1351 Masehi. Koin dinasti Ming dan Yuan dari Cina. Koin Sultan Muzaffar Shah yang memerintah Malaka dari tahun 1445 sampai tahun 1459 Masehi. Dan yang terakhir ini adalah media barter yang berasal dari Palembang. Batu nisan kuno. Batu nisan Samudra Pasai adalah benda artefak hasil kebudayaan masa lalu yang sangat monumental untuk tinggalan sejarah Islam dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Secara umum dapat dibagi ke dalam 3 kelompok: batu nisan masa awal, pertengahan, dan masa akhir. Pertama, bentuk atau model masa awal dinamakan dengan wajah Pasai. Kedua, bentuk batu nisan yang disebut kulah kama Pasai atau mahkota Pasai. Puncak batu nisan bagian kepala dalam perkembangan ini dibentuk menyerupai tudung kepala. Dan yang ketiga, disebut dengan tipe batu nisan Pasai akhir. Dalam tahap ini, perkembangan seni dalam pembuatan batu nisan sudah memasuki tahapan paripurna. Semua bisa dilihat dari pahatan ornamen yang menghias bidang-bidang batu nisan serta untayan kaligrafi yang halus dan menawan. Manuskrip. Manuskrip atau naskah tulisan tangan adalah karya intelektual orang terdahulu dalam mengekspresikan disiplin ilmu mereka dalam karya. Terbukti hingga kini, banyak buah ilmu yang dikarang tersebut masih dijadikan rujukan dalam berbagai bidang pengetahuan mengenai hal dunia dan agama. Dalam Museum Islam Samudra Pasai tersimpan tidak kurang dari 40 naskah kuno hasil karangan ulama-ulama Aceh dalam abad ke-17 hingga 21 Masehi. Di antaranya adalah kitab fikih, tulisan Jawi pertama di Asia Tenggara, karangan Syekh Nuruddin Ar-Rainiri dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ada juga beberapa mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tinta berwarna hitam, merah, dan kuning di atas kertas Eropa
dengan beberapa hiasan iluminasi Muhdi karya Syekh Abdus Samad Al-Jawi Al-Falim-Bani, paruh abad ke-18 hingga abad ke-19, dan masih banyak lagi lainnya. Keramik. Keramik atau gerabah kuno adalah salah satu dari kelompok yang tak terpisahkan dalam studi arkeologi serta bukti hubungan mancanegara pada masa lalu. Samudra Pasai memiliki bukti kosmopolitan yang kuat pada masa tersebut. Keramik dan gerabah yang ditemukan memiliki jenis yang komplit. Di antaranya adalah keramik Cina Fujian, dinasti peralihan antara Song Keiyuan abad ke-12 sampai 13 Masehi, yaitu batuan hijau, porselin putih Dehua, batuan coklat Jianyang, dan glasir hijau Jizhou. Keramik dan gerabah yang berasal dari beberapa tempat di dunia tersebut adalah di antara bukti pesatnya hubungan baik ekonomi dan politik Kesultanan Samudra Pasai dengan pusat-pusat peradaban dunia pada masa itu. Pondasi, struktur bangunan, dan umpak. Ibnu Battuta menceritakan dalam kunjungannya ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 dalam kitab Tufah An-Nadar. Samudra Pasai adalah sebuah kota indah dan besar yang dikelilingi parit dan menara-menara indah yang terbuat dari kayu. Secara autentik, pernyataan Ibnu Battuta tersebut sudah terbuktikan, yaitu dengan ditemukannya pondasi bangunan yang terbuat dari bata merah yang mengandung logam atau disebut laterit. Batu bata merah sebagai pondasi bangunan yang berkonstruksi kayu, serta batu umpak sebagai alas penyangga tiang dari kayu. Itulah dia ragam koleksi Museum Islam Samudra Pasai yang bisa kita saksikan saat ini. Koleksi lainnya akan terus bertambah seiring berjalannya penelitian dan pencarian informasi terkait tinggalan sejarah Samudra Pasai. Terima kasih.